Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Hulinikmah, NIM E2019-2409. Di sini saya akan menyetor tugas UAS. Baik, sekarang saya membacakan surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbusi syahwati minan nasi wal banina wal qanatiril muqantarati minas zahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu inhadu husnul ma'ab, yang artinya dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta, benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Berikutnya surat yang kedua, yaitu At-Taubah ayat 105, yaitu perintah kerja atau mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli ma'lu fa syarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila a'limil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, yang kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, di sini saya akan lanjut surat yang ketiga, yaitu surat Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan nasi ma yujadilu fillahi bikhairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir, yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan surat yang keempat, yaitu Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Berikutnya surat yang kelima, surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mastakhlafina fi
falazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah atau di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan bagianmu sebagai penguasa atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkannya harta di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Berikutnya surat yang ke-6 yaitu surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Yang artinya dan sesuatu yang riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidaklah bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Baik, di sini saya akan menunjukkan surat yang ke-7, yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri sendiri, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Baik, di sini saya akan melanjutkan surat yang ke-8, yaitu surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum muqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'adil ladzi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah wala taktumu si syahada wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagai kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksiannya, sungguh hatimu kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini saya akan melanjutkan surat yang ke-9, yaitu surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira.
yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini saya akan melanjutkan surat yang ke-10, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43 dan Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa azatuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang surat yang ke-11 yaitu surat Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna maghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walizil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'an wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, atau demikian. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kamu turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berikutnya surat yang ke-12 yaitu surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir yaitu surat Yusuf ayat 47, 48 dan 49. Yang pertama ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina ba'aba fama hashaftum fazaruhu fi sumbulihi ila qalilan mimma ta'kulun, yang artinya, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi
yuhasuna suwafihi yasirun, yang artinya setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberikan hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.